Jadi di video ini saya bahas mengenai tarif Trump lagi ya. Cuman ini lebih kepada negosiasinya. Saya tadi baca ya mengenai Foreign Trade Barriers, merupakan data atau berkas yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Amerika Serikat untuk negosiasi terhadap beberapa negara mengenai tarif Trump ini. Ketika saya baca mengenai tuntutan atau sorotan dari Amerika Serikat terhadap Indonesia, di situ ada hal yang menarik untuk dibahas sekarang. Di situ tertulis mengenai di halaman 221. Ini saya print tadi. Wah, itu kurang lebih halamannya ini 397 halaman. Jadi saya print demi konten ini. Nah, kalau kalian cek atau di PDF-nya share di Google ini itu ada di halaman 221. Di situ ada yang tertulis namanya financial service. Ketika saya baca lebih dalam, ternyata di sana Donald Trump ini menyoroti terhadap pembayaran QRIS dan JPN yang ada di Indonesia. Yang inti dari semuanya, Donald Trump meminta QRIS dan JPN ini untuk dihapus dari Indonesia. Makanya ini menarik untuk dibahas ya. Mengapa kok Donald Trump itu soroti QRIS dan JPN yang ada di Indonesia ini? Apakah di belakangnya ada permainan ekonomi? Atau gimana? Mari kita bahas di video ini semuanya. Sebelum itu, kita pahami dulu mengenai QRIS dan JPN ini, agar kita tuh dapat memahami konteks, kemudian kita bisa mengimplementasikan terhadap negosiasi dengan Amerika Serikat itu. Karena ini sangat penting untuk dibahas menurut saya. Jadi mungkin masih gak tahu ya, QRIS itu merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard. Dan ini adalah standar kode QR yang dikeluarkan Bank Indonesia agar semua pembayaran digital itu bisa terintegrasi. Jadi kamu gak perlu lagi nih tanya, bisa pakai Evo gak? Bisa pakai Dana gak? Bisa pakai GoPay gak? Gak perlu tanya itu lagi. Cukup scan satu QR saja, udah selesai. Kalau kita bicara sistem yang ada di balik QRIS ini sebenarnya sangat sederhana, tapi jenius. Ketika kamu scan QR, sistem itu akan mengidentifikasikan, mencatnya, dan mengarahkan transaksi ke penyedia layanan keuangan yang digunakan oleh si penjual, baik UMKM dan sebagainya. Misalnya ya, si penjual pakai BCA dan kamu pakai link aja misalkan, transaksinya itu tetap bisa jalan mulus karena semua sudah dihubungkan lewat standar nasional itu. Dan ini bisa berlaku bukan cuma buat UMKM saja ya, tapi juga kafe-kafe kekinian sampai toko retail yang sangat besar itu pakai QR sekarang, pakai QRIS. Kemudian lanjut ke GPN sekarang, atau gerbang pembayaran nasional. Kalau QRIS itu kan fokus di pembayaran digital ya, via QR code. Nah, sedangkan JPN ini lebih ke sistem transaksi yang pakai kartu, kayak kartu debit atau ATM itu ya. Dulu, kalau kamu pakai kartu dari bank tertentu dan mau gesek di isi bank lain, itu bisa dikenai biaya tinggi. Kenapa? Karena beda bank. Nah, JPN ini bisa membuat semuanya jadi satu ekosistem yang sangat terhubung. Jadi sekarang kamu bisa pakai kartu dari bank A buat transaksi di mesin bank B, itu bisa dan biayanya lebih murah. Intinya, efisiensi, kedaulatan sistem pembayaran, dan tentu saja menjaga supaya transaksi keuangan Indonesia itu gak terus-terus tergantung ke luar negeri. Itu merupakan kata pengantar mengenai QRIS dan JPN. Kalian pahami dulu itu. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, kenapa Donald Trump itu soroti QRIS dan JPN ini dan sampai meminta QRIS dan JPN itu dihapus dari Indonesia? Mari kita bahas di poin yang kedua. Jadi sebelum ada QRIS dan JPN ini ya, itu ada sistem sebenarnya, sistem pembayaran digital yang terbesar di dunia ini, yaitu adalah Visa dan Mastercard. Dua perusahaan asal Amerika Serikat yang selama ini itu menguasai sistem pembayaran di banyak negara, termasuk Indonesia. Tiba-tiba Indonesia sekarang itu bikin aturan baru, aturan mengenai pemakaian QRIS buat semua transaksi QR code dan pakai JPN buat transaksi kartu debit dan ATM. Otomatis ya, pengguna Visa dan Mastercard ini makin berkurang nantinya. Ketika orang-orang sudah mulai banyak pakai QRIS dan pakai JPN dengan biaya yang lebih rendah daripada menggunakan Visa dan Mastercard. Nah, makanya dari sudut pandang bisnis Amerika Serikat, ini jelas ancaman baginya. Uang yang dulunya lewat jaringan mereka, sekarang lewat jalur lokal yang mereka gak bisa kontrol. Yang seharusnya biaya adminnya itu masuk ke Visa atau Mastercard, sekarang biaya adminnya itu masuk ke pemerintah lewat QRIS dan JPN ini. Sedangkan kalau kita lihat Donald Trump dengan gaya American First, apalagi mengenai soal perdagangan, itu sangat keras sekali. Melihat ini itu sebagai hambatan jelas buat perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang masuk dan bersaing secara bebas di Indonesia.
Dalam laporan tahunan National Trade Estimate Report of Foreign Trade Barriers di sini, itu dijelaskan bahwasanya QRIS dan JPN itu dianggap sebagai non-tarif barriers alias hambatan dagang non-tarif. Artinya, meskipun nggak ada biaya masuk ya terhadap produk yang ada di Amerika Serikat, terhadap perusahaan Amerika Serikat, sistem ini tuh dianggap sebagai pembatasan akses pasar untuk perusahaan Amerika Serikat. Meskipun perusahaan Amerika Serikat itu bisa masuk ke Indonesia, tapi dengan adanya kebijakan pemerintah yang lebih mencondongkan terhadap produk domestik, terhadap perusahaan domestik, maka itu merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini kayak, waduh, payungnya di atas mulu. Makanya Donald Trump itu sering menggaung-gaungkan Make America Great Again. Make America Great Again. Padahal di negara Indonesia loh. Bahkan kalau kita lihat lebih dalam lagi, Donald Trump dan timnya ini sebenarnya khawatir sih. Khawatir QRIS dan JPN ini menjadi tren global nantinya. Takutnya negara-negara di luar sana itu mulai bikin sistem pembayaran sendiri, mandiri dari jaringan global seperti Visa dan Mastercard ini. Karena gini, kalau negara-negara lain itu bisa ngikutin jejak Indonesia buat sistem pembayarannya sendiri, tentu ya, dominasi Amerika Serikat itu di sektor keuangan global itu bisa terkikis, itu pasti. Dan seperti biasa, kalau Amerika Serikat itu merasa kepentingannya terganggu, maka tekanan politik dan ekonomi itu pun akan diluncurkan nantinya. Bahkan militernya, termasuk lewat negosiasi dagang ini, laporan resmi, bahkan ancaman tarif balasan terhadap negara-negara yang dianggap mengganggunya. Jadi singkatnya, QRIS dan JPN ini itu bukan cuma soal teknologi pembayaran, tapi ini soal siapa yang menguasai arus uang digital di dunia. Ketika Indonesia itu mulai mengambil kendali atau sistem pembayarannya sendiri, ini bisa membuat Amerika Serikat dan Donald Trump khususnya itu mulai gerah, mulai panas. Apalagi kalau sistem ini nanti jadi contoh buat negara berkembang lainnya. Ternyata ya, ketika saya analisa lebih dalam lagi, ternyata sudah banyak negara-negara di luar sana itu menggunakan sistem ini, tapi tidak banyak. Ini cuman di Asia Tenggara saja yang menggunakan QRIS dan JPN ini. Kalau kita lihat ya, negara-negara yang sudah aktif menggunakan QRIS seperti kayak di Indonesia ini, ya diantaranya Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Kamboja. Jadi semuanya ini itu sudah memiliki QRIS dan JPN-nya sendiri seperti yang Indonesia. Bahkan dari QRIS satu negara dengan negara lain itu sudah tergabung dalam kerangka kerja ASEAN Payment Connectivity ini yang diprakarsai oleh Bank Indonesia bersama Bank Negara Malaysia, Bank of Thailand, Bangkok Sentral dan Filipina, dan Monetary Authority of Singapura. Bahkan ya, sistem ini tuh bekerja lewat interkoneksi antar sistem QR code. Jadi masing-masing negara, misalnya warga negara Indonesia itu pakai GoPay, terus scan QR Quid Now di Malaysia, saldo rupiah itu otomatis dikonversi ke ringgit. Atau misalkan warga negara asing yang ke Indonesia, misalkan dari Thailand, pakai aplikasi PhonePe yang dari Thailand, terus pakainya di Bali, otomatis saldo baht itu mereka dikonversi ke rupiah. Jadi sangat keren sekali sistem kerjanya. Semua ini itu difasilitasi lewat kerjasama antar bank sentral dan lembaga clearing nasional masing-masing. Menggunakan nilai tukar real time yang sangat transparan. Itu sangat bagus sekali. Mana dengan adanya seperti ini? Ini pertama, ini bisa mempermudah transaksi di lintas negara, baik untuk turis maupun pembisnis UMKM. Kemudian bisa mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat dalam transaksi ASEAN. Kemudian bisa mendorong integrasi keuangan ASEAN, terutama untuk mendukung pariwisata dan e-commerce lainnya. Kemudian yang terakhir ini tuh sangat bagus sekali terhadap pemperluasan inklusi keuangan digital. Karena pedagang kecil itu bisa melayani turis asing tanpa alat canggih. Mereka gak perlu ketika terima dolar, mereka tuh gak perlu nukar duitnya. Atau turisnya itu gak perlu nukar duit buat beli-beli barang UMKM yang ada di Indonesia. Itu gak perlu. Cukup dengan scan QR-nya, baik dari negara-negara manapun, otomatis saldo itu terkonvert ke rupiah, baik dari baht ke rupiah, dari dolar Singapura ke rupiah, itu bisa sekarang. Nah makanya hal yang ditakutkan oleh Donald Trump itu sebenarnya sudah mulai sekarang sudah negara-negara di luar sana itu sudah mulai penggunaan sistem QRIS dan payment yang seperti yang kayak di Indonesia ini. Kemudian gini, dengan adanya sorotan Donald Trump ini mengenai QRIS dan JPN, bagaimana solusinya agar kita itu tetap bisa mempertahankan QRIS dan JPN yang ada di Indonesia, tapi tetap
memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat melalui negosiasi dan sorotan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan di sana. Makanya solusinya menurut saya gini. Ini sebenarnya solusi bagi pemerintah ya yang mau negosiasikan. Jadi kita tuh tekankan prinsip level playing field. Artinya kita bukan menekankan proteksionisme. Jadi nanti jelaskan bahwasanya QRIS dan JPN ini bukan bentuk proteksionisme yang melarang asing masuk sebenarnya, melainkan standar nasional ya agar semua pemain baik lokal maupun asing itu bisa bermain di lapangan yang setara, level playing field. Artinya kalau misalkan Visa, Mastercard atau PayPal mau ikut main bersama di Indonesia, mau ikut tren QRIS dan JPN ini, ya welcome, kami nerima saja. Tapi ingat, kalian harus ikut aturan main nantinya yang sama dengan OVO, Dana, dan GoPay gitu. Jadi kita jelaskan kepada mereka bahwasanya QRIS dan JPN ini bukan penutup diri untuk tidak menggunakan sistem pembayaran yang dari asing ini. Justru kita tuh mau membuka peluang asal semua pemain itu patuh terhadap sistem yang adil, terbuka, dan transparan. Jadi akhir-akhirnya kita tuh nanti harus promosikan dengan sistem kolaborasi, bukan konfrontasi. Daripada adu otot dengan Amerika Serikat, lebih baik kita tuh ajak mereka untuk kerja bareng. Pemerintah bisa menawarkan konsep partnership over dominance, kerjasama berbasis kesetaraan. Misalnya, perusahaan teknologi keuangan dari Amerika Serikat mau investasi ke Indonesia atau mau investasi ke sistem pembayaran QRIS dan JPN ini akan sangat bagus sekali nantinya. Bayangkan jika Google atau Amazon Web Service ikut mendukung sisi teknologi atau keamanan dari QRIS ini. Atau kalau misalkan Visa dan Mastercard ini mau beradaptasi, nanti mereka bisa berintegrasi dengan sistemnya dari jalur JPN tanpa harus menguasainya. Kita bisa bilang nantinya, ayo kita kerjasama, tapi jangan kendalikannya. Makanya dengan solusi ini, mungkin Indonesia itu tetap menjaga kedaulatan, menjaga QRIS dan JPN itu tetap ada, tapi tetap ramah terhadap investor dan teknologi asing yang mau mendukung kemandirian ekonomi digital nasional. Dan bisa memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, bisa melancarkan negosiasi ini. Makanya itu menurut saya. Jadi intinya kita nanti ajak kolaborasi saja, bukan konfrontasi. Makanya tadi dengan syarat kalian harus ikut peraturan yang ada. Karena gini, kalau misalkan QRIS dan JPN ini misalkan dihapus, itu sangat bahaya sekali. Bahkan kita tuh nanti bisa ketergantungan kembali pada sistem asing seperti Visa, Mastercard, dan lain-lain. Jadi yang diuntungkan mereka, kita gak dapat untung sama sekali. Coba bayangin, semua transaksi kartu dan digital kita yang selama ini cukup lewat sistem lokal kayak JPN, itu tiba-tiba harus balik lagi ke lewat jaringan luar negeri kayak Visa, Mastercard. Padahal transaksinya itu cuma dari Jakarta ke Bandung, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Tapi karena kita gak punya sistem sendiri misalkan dihapus ya, maka datanya ini harus jalan-jalan dulu ke luar negeri sebelum balik ke merchant kita. Itu kan aneh. Kita cuma mau transfer, tapi data kita masih ke luar negeri, masih bisa dilihat oleh sana, dan merchant kita itu bisa di-track oleh mereka. Inilah yang akan terjadi kalau JPN itu dihapus. Kita nanti kembali jadi tamu di negeri sendiri. Setiap transaksi yang kita lakukan, itu nanti dikenakan biaya tambahan. Karena lewat sistem asing yang tentu ambil bagian, entah itu potongan MDR, merchant discount rate, atau processing fee, atau yang lainnya. Makanya bukan cuma mahal, sebagaimana saya sudah sebutkan tadi, resiko kebocoran data transaksi ini juga jauh lebih besar nantinya. Karena sistem pembayaran luar itu bisa menyimpan data perilaku belanja masyarakat Indonesia. Apa yang kita beli nantinya, di mana, dan seberapa sering, bahkan sampai gaya hidup, mereka bisa men-track nantinya. Dan ini takutnya nantinya datanya ini bisa dijual pelikan. Itu sangat bahaya sekali bagi pertahanan kita dan bagi negara kita. Dan jangan lupa ya, saat terjadi konflik geopolitik atau tekanan politik dari negara-negara besar, akses terhadap sistem itu bisa dibatasi, dimanipulasi, atau bahkan diputus. Bayangkan, kalau suatu hari kita butuh transaksi strategis, tapi sistemnya diikuti dari luar negeri. Misalkan ya, kita nanti perang misalkan, kita mau beli alutsista, kita mau beli tank ke luar negeri. Tentu pembayarnya nanti misalkan pakai Visa, Mastercard. Makanya takutnya, sistemnya ini nanti takutnya dikunci. Sehingga kita nanti gak bisa beli senjata, kita gak beli alutsista, pertahanan dan sebagainya. Jadi itu kan sangat bahaya sekali. Kalau misalkan kita tidak punya sistem pembayaran pribadi dan tidak memiliki kedaulatan dari sistem pembayaran ini. Karena tanpa JPN, Indonesia bukan hanya kehilangan kontrol teknis,
tapi kita kehilangan kedaulatan. Dan buat bangsa sebesar ini, itu adalah harga yang terlalu mahal untuk dihilangkan. Kemudian yang kedua, dampak buruknya jika misalkan QRIS dan JPN ini dihapus, dampaknya nanti ke UMKM. Pedagang kecil itu nanti kembali tersingkirkan lagi. Karena gini, QRIS itu kan revolusi diam-diam untuk para pedagang kecil kan. Dulu yang bisa menerima pembayaran non tunai itu cuma toko-toko besar, pakai mesin edisi yang sangat mahal dan kerja sama-sama bank besar. Tapi sejak adanya QRIS, semua orang itu bisa main, mulai dari tukang kopi, pedagang bakso, sampai tukang parkir. Mereka itu bisa menerima uang digital hanya dengan cetak kode QR. Kalau QRIS ini dihapus, ya mereka balik lagi ke transaksi tunai nantinya. Balik lagi ke ekonomi informal. Dan mimpi besar industri keuangan digital, itu hanya slogan semata. Padahal QRIS itu bukan cuma soal bayar pakai HP. Dia adalah jembatan yang menghubungkan rakyat kecil ke sistem keuangan nasional. Supaya mereka tuh bisa masuk bank, bisa terpantau transaksinya, dan bisa dapat akses modal dari pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang lainnya. Bahkan ini tuh bisa ikut program pemerintah dengan data yang sangat jelas nantinya. Makanya sekali lagi, kalau QRIS dicabut, maka yang paling pertama jatuh itu adalah mereka yang paling lemah. UMKM bakal kalah bersaing lagi. Vintage lokal ini juga bisa mundur karena kehilangan bisnis pengguna utama mereka. Sementara itu, perusahaan asing sangat besar yang sudah punya modal, teknologi, dan jaringan internasional, ini bisa langsung ambil alih pasar. Kita balik ke era di mana ekonomi digital hanya milik mereka yang punya kekuasaan global nantinya. Kita akan kembali ke zaman dahulu. Jadi ini sekali lagi, QRIS dan JPN itu kita harus amankan, jangan kita hapus. Tapi di sisi yang lain, kita harus menyelesaikan negosiasi dengan Amerika Serikat ini tanpa merusak hubungan kita dengan Amerika Serikat ini. Karena kita tahu kan, kalau negara kita kan sekarang netral. Jadi bagaimana cara dari kedua belah pihak itu nanti kita memiliki hubungan yang baik. Sementara ini ya, nggak tahu nanti itu pasti berpihak sih. Nggak tahu apakah berpihak ke Barat atau ke Tiongkok. I don't know. Kalau sekarang kita netral, makanya kita harus menjaga hubungannya dengan Amerika Serikat melewati negosiasi ini berjalan dengan lancar. Makanya tadi solusi yang saya sebutkan tadi itu merupakan solusi yang bagus menurut saya, agar kita bisa menjaga kedaulatan dan memiliki hubungan baik dengan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. See you next video. Eksklusif.